Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mateo Wahyu Purnaputra, nomor absen 22, kelas 11 RPL 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek inventaris saya. Pada proyek inventaris Kensa ini ada beberapa fitur dan role yang saya sediakan seperti admin, user, petugas. Nah, di sini saya baru menyelesaikan menu admin dan menu user. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan fitur-fitur yang ada pada menu admin dan user. Oke, sekarang kita coba web aplikasi kita. Jadi mulai dari login. Oke teman-teman semua, ini adalah menu login inventaris saya. Menu login inventaris ini kita akan masuk sebagai admin, user, petugas. Di inventaris Kensa ini pertama-tama kita akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Kita lihat fitur-fitur apa saja yang ada di menu admin kita. Oke, kita masuk sekarang menu admin kita. Nah, ketika kita sudah masuk, kita akan dimunculkan sebuah dashboard admin dan sebuah column pop up yang digunakan untuk mempercantik website kita. Nah, di sini kita akan membahas beberapa fitur yang telah saya sediakan seperti inventaris, tambah data, daftar user, peminjaman, pengembalian, dan di sini juga ada total barang, usernya berapa, peminjamannya ada berapa, pengembaliannya sudah berapa, begitu untuk dashboardnya. Lalu kita ke inventaris Kensanya atau daftar barang yang digunakan untuk menginputkan sebuah barang yang nanti akan dipublish oleh admin atau petugas. Kita klik saja. Nah, di sini sudah terdaftar tiga menu barang, yaitu laptop, meja, dan scroll. Di sini kita akan membahas CRUD-nya yang ada di fitur ini. Ketika kita CRUD di sini akan langsung masuk ke database yang mempunyai table seperti ini. Nah, inilah table yang digunakan untuk memasukkan data inventarisnya. Jika kita masukkan data barang, itu akan masuk ke TB barang di sini. Nah, ini adalah menu datanya di database. Tapi kita langsung coba fitur yang CRUD-nya yang di web, bukan secara manual dengan database ini. Oke. Yang pertama-tama kita akan mencoba untuk merubah dulu, just to delete, just to read, baru tambah. Oke. Kita melihat di sini ada icon edit maksud saya. Di sini kalian bisa klik, akan muncul pop-up. Nah, di sini juga ada nama barang, jumlahnya, barang jenis barang apa, ruangannya barang itu akan disimpan, yaitu kondisi barangnya, dan keterangan. Di sini kita akan merubah beberapa, seperti laptopnya kita bisa tambahin Asus. Jumlah barangnya kita bisa ganti jadi 10 yang sudah ada di gudang, misalnya itu jenis barangnya barang elektronik ya. Ruangan yang akan disimpan itu di ruangan IT, kondisi barang itu baik, dan keterangannya itu tetap kita pakai Asus hanya boleh dipinjam saat jam sekolah saja. Dan keterangan ini jika dia lebih dari 10 kata, dia akan langsung muncul keterangan 10 kata. Jika Anda memaksa untuk memasukkan lebih dari 10 kata, maka barang ini nggak akan masuk ke database alias error. Oke. Lalu di sini juga ada pilih gambar. Di sini kita bisa memilih gambarnya.
dan di sini kita bisa merubah gambar juga gitu. Tapi kalau tanpa gambar berubah juga bisa, tinggal klik ubah. Nah, lalu maka akan muncul pop up dan memberikan pesan, yaitu data bersedia aktif. Lalu di sini juga sudah ada nama barangnya Asus, itu jumlahnya 10, yang tadi ada 12, tadi 10 begitu. Lalu di sini juga ada fitur delete, di mana fitur delete ini berfungsi untuk menghapus semua data dari di tabel ini dan di tabel database kita. Misalnya kita secara permanen, misalnya kita klik hapus, ini akan muncul oleh sebuah confirm, yaitu jika tidak sengaja untuk mengklik hapus maka kalian klik batal dan data kalian masih aman. Jika kalian benar-benar untuk menghapus, klik tombol hapus ini, maka data kalian hilang dan dalam di database juga sudah tidak ada. Dan jika data itu berhasil dihapus, maka akan muncul pop-up alarm seperti ini. Berarti barang ini sudah dihapus begitu. Yang kedua, tiga itu ada menu detail yang alias diklik icon mata ini, maka muncul pop-up melihat detail-detail yang ada di sini, misalnya kayak nama barang, jumlah, jenis, kode ruangan, petugas yang mau masuk, yang menginputkan barang tadi, itu keterangannya apa begitu. Dan jika kita menambahkan sebuah data, kita akan menambahkan data yang tadi seperti tadi itu, yaitu laptop Asus, jumlah barang itu 36, jenis barang itu jenis barang elektronik, jumlah barang itu ruangan IT, kondisi barang baik, keterangan kalian bisa custom sendiri, misalnya kayak saya di sini keterangannya seperti itu. Lalu kita memilih sebuah gambar, dan gambar ini punya aturan juga. Gambar ini harus dimensi itu 1:1 alias kotak, agar yang berfungsi biar di menu user itu bagus sih tampilannya, nggak hancur-hancur banget gitu loh. Dan jika kita open, nah di sini ada review sebuah gambar sebelum diupload, apakah gambarnya benar seperti ini atau tidak. Oh iya, saya lupa tadi menjelaskan jenis barang sama ruangan barang. Jenis barang sama ruangan barang ini akan bisa di custom atau enggak kita bisa daftarin. Kita bisa menambahkan lagi jenis barangnya apa dan ruangannya di mana. Dan saya baru menambahkan dua ruangan dan 2 jenis barang saja. Jika sudah fix, kita langsung tambah data barang atau tambah buku. Nah, jika berhasil ditambahkan akan muncul pop-up seperti ini dan inventaris kan sangat berhasil ditambahkan. Lalu kita klik OK dan data seperti ini. Kita bisa melihat detailnya seperti ini. Nah, selanjutnya fitur yang kedua itu ada fitur tambah data, yang seperti tadi saya jelaskan. Di jenis barang dan ruangan tadi kita masukin ini akan kita bisa tambah data dan custom data sendiri. Misalnya jenis barang ini jenis barang apa, misalnya kita tambahkan. Dan di sini juga CRUD-nya sudah stabil dan bisa ditambahkan. Jadi misalnya jenis barangnya itu barang Nah, lalu jika sudah fix, kita tambah jenis barang. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul pop-up seperti ini dan kita langsung klik OK. Dan di sini juga kita bisa mengedit jenis barangnya. Misalnya kode jenis saya ganti jadi 10 dan kita ubah jenis barang dan kode jenisnya berubah gitu. Jika misalnya kita mau hapus, kita bisa menghapusnya sama seperti tadi. Jika batal maka data kita aman, jika hapus ya data kita hilang.
secara permanen. Dan seperti ini. Oke, di daftar ruangan juga sama, cuma ada 3 field, yaitu nama ruang, kode, keterangan. Seperti itu, nama ruang, dan data itu berhasil ditambahkan. Jika kita mau rubah, misalnya ruangan yang kita ubah jadi ruangan testing, kode ruangan itu 0012, keterangannya untuk lakukan casting. Nah, itu ubah barang, ubah jenis ruangan, dan ruangan itu berhasil dirubah. Nah, itu jika kita mau menghapus, sama seperti tadi, jika batal datanya aman, dan jika hapus datanya hilang secara permanen. Oke, kita langsung ke fitur ketiga, yaitu fitur daftar user. Di sini juga ada beberapa fitur seperti edit, hapus, dan tambah user. Jika kita edit terlebih dahulu, misalnya Nisa kita ganti jadi 25276 gitu, salah. User namanya Hendana 12. Password lama, kita bisa merubah password lama. Password lama itu kemarin sebuat 12345. Password barunya itu free. Bisa scan bisa gitu. Dan level itu kita tetapkan jadi level user, jadi tambah user. Oke. Oh, kita passwordnya salah. Nah, jika passwordnya salah, berarti akan muncul password seperti ini, password lama salah, begitu. Lalu di sini juga ada fitur hapus, di mana kita bisa menghapus datanya. Jika datanya dihapus, maka dihapus secara permanen. Jika batal, maka data itu masih aman, begitu. Nah, dari scan sani berhasil dihapus gitu. Oke, untuk ubah passwordnya itu ada kendala sedikit, maka saya akan berubah terlebih dahulu. Nah, seperti tadi ada kendala pada ubah password, dan di sini juga saya sudah benarkan ubah passwordnya, dan ubah password itu berhasil. Dan password lama itu kemarin saya pakai 12345, dan password baru itu scan sa. Jika passwordnya benar, password lama sudah benar. Jika ubah password, maka password itu berhasil diubah, begitu. Nah, kan berhasil diubah. Update password berhasil. Lalu di sini ada nama user, di mana kita bisa tambahkan user secara melewati admin. Begitu juga di nama ini, inisialnya
misalkan seperti itu. Username itu Prihan Dana, passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, confirm passwordnya harus sama seperti password di atas, 1 2 3 4 5. Level itu level user, lalu tambah user. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, dan data itu seperti ini, dan kita bisa gunakan untuk login nanti. Oke. Lalu di sini juga ada peminjaman. Fitur peminjaman ini kita peminjaman melalui admin. Nah, di sini fiturnya itu ada dua, peminjaman melalui admin dan peminjaman melalui akun sendiri. Misalkan lewat admin terlebih dahulu. Jika kita melewati admin itu kita bisa memilih namanya, siapa yang meminjam. Misalkan si Yuda meminjam, barangnya itu apa, cokrol, misalnya lama pinjamnya itu 5 hari, jumlah pinjamnya misalnya 5. Tanpa pinjam maka langsung akan masuk di table ini. Nah, ini data berhasil dipinjam. Oke. Di sini kita bisa melihat detailnya. Nah, detailnya yang peminjam siapa, bisa berapa, nama barang yang dipinjam, tanggal pinjamnya berapa, dan tanggal kembalinya otomatis disediakan, sehingga si Yuda ini tahu kapan harus dikembalikan. Itu jumlah pinjamnya, kondisinya, keterangannya. Oke. Jika sudah fix, di close. Dan di sini juga ada tombol kembali yang digunakan untuk mengembalikan sebuah barang. Misalkan barang itu telah dipinjam dan dikembalikan oleh Yuda, maka diserahkan oleh admin, dan admin mengkonfirm data itu sudah barang itu sudah kembali. Dan di sini data itu akan masuk di fitur pengembalian, dan data berhasil dikembalikan. Oke. Nah, di sini juga nama pinjamnya itu Yuda, tanggal pinjamnya ini, jatuh temponya itu tanggal 15, tapi dia kembaliin tepat waktu, maka dia tidak akan dikenai denda. Begitu. Nah, denda itu kosong karena si Yuda mengembalikan barang itu tepat waktu sebelum tanggal 15 ini. Dan di fitur peminjamannya ya namanya sudah hilang, maka peminjaman itu kosong langsung. Begitu. Lalu di sini juga di menu admin juga ada menu my profile, di mana menu my profile ini digunakan untuk mengubah profil masing-masing user. Misalkan halo admin, dan digunakan untuk melihat jumlah pinjaman, jumlah kembali, dan jumlah dendanya di sini. Lalu di sini ada username, namanya, passwordnya, password baru, seperti itu. Dan kontak information, dia kelas berapa, jurusan apa, indeks berapa, dia alamatnya di mana, di provinsi apa, kabupaten apa, kecamatan apa, dan alamatnya di mana, digunakan untuk mencari data user jika barang itu nggak dikembalikan secara tepat waktu. Begitu sih. Itu kita langsung ke menu user ya. Kita logout, kita masuk ke menu user. Nah, kan tadi sudah kita masukin data Prihandana yang digunakan untuk masuk ke menu user di sini. Kita tadi itu Prihandana deh. Passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, kita sign in. Nah, akan muncul sebuah daftar barang. Oke. Nah, di sini ada daftar barang yang sudah dipublish oleh si admin. Yang tadi kan sudah ada 3, yaitu cokrol, laptop, dan meja. Di sini juga ada fitur like dan unlike-nya. Misalnya kita like, maka akan muncul like-nya berapa. Di sini juga ada fitur like juga di sini, dan fitur like-nya tuh seperti ini. Jika dia klik dari sekali lagi, maka dia unlike, dan data itu 0 lagi, like-nya 0. Begitu. Dan fitur untuk komen belum saya sediakan karena masih dalam proses tahap pengembangan. Di sini ada tombol detail, dan digunakan untuk melihat detail barangnya.
misalnya nama barang yang tercocol, jumlahnya berapa yang tersedia, jenis barangnya apa, ruangannya di mana, nanti tanggal masuknya kapan, kondisinya apa, siapa yang memasukkan, admin yang sepak tugas yang memasukkan barang ini, dan itu keterangannya apa. Lalu di sini juga ada tombol pinjam. Di sini form peminjaman, masuk form peminjaman, dan nama peminjaman sudah disesuaikan siapa, dan nama barang sudah disesuaikan. Misalkan kita minjamkan berapa hari, misalnya kita minjamnya 1 hari saja dah, jumlah barangnya tuh 5. Pas itu kita pinjam barang. Nah, barang berhasil dipinjam. Nah, uniknya di sini juga sudah ada fitur notifikasi, di mana notifikasi ini digunakan untuk admin tuh tahu siapa aja yang mau minjem barang. Silakan di sini. Nah, oke, untuk fitur notifnya ada masalah dikit, saya perbaikan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, proses debug untuk notifnya sudah berhasil. Nah, di sini jika tadi sudah meminjamnya dari user ini kan, maka akan masuk ke menu notif ini. Contoh lagi satu, jika kita minjam laptop, Oke, untuk fitur ini kita bisa meminjam itu hanya satu barang. Jika barangnya berbeda dan akun kalian itu belum mengembalikan barang peminjaman kalian itu, peminjaman ini nggak akan berhasil begitu. Maka kita akan klik confirm terlebih dahulu dan konfirmasi pinjaman berhasil. Nah, oke. Lalu kita pinjam barang sekali. Oke, peminjaman inventaris Skensa berhasil dipinjam. Oke, kalian sudah berhasil meminjam sebuah laptop Asus begitu. Maka kita akan ke menu admin. Nah, langsung tanpa refresh notif ini akan muncul seperti itu. Dan seperti Rihan ini mau pinjam laptop bapak atau ibu saya ingin meminjam laptop Asus begitu. Jika kita view begitu, fitur view all ini berguna untuk menampilkan semua data peminjaman begitu. Lalu kita bisa mencoba akunnya ke orang lain juga. Oh iya, di sini fitur my profile juga ada untuk user. Kita bisa memasukkan datanya secara asli gitu. Dan di sini juga edit profile juga ada, bisa mengedit username, password atau password baru,
Itu nomor induk nggak bisa kita edit karena nomor induk itu sudah terdaftar pada admin agar tidak bisa dirubah lagi atau enggak di fake akunin lagi gitu. Itu contact information. Di sini kalian bisa pilih kelas, misalnya kelas 11, jurusan berapa, indeksnya indeks 1 misalnya itu. Dan di sini uniknya nih kita sudah ada fitur provinsi, kabupaten, wilayah, provinsi apa? Fitur wilayah, misalnya kalian tuh wilayahnya Bali. Terus itu kota atau kabupaten Denpasar, kecamatan tuh Denpasar Barat misalnya gitu. Alamat itu sistem. Nah, jika sudah lengkap maka simpan data. Nah, oke teman-teman, berarti data user berhasil diupdate. Kita klik OK. Dan di sini juga sudah ada fitur update foto. Jika kita mengupdate foto, maka foto di sini juga berubah seperti itu. Sekarang saya merubah foto ini. Misalkan kita memilih sebuah foto seperti ini. Nah, akan mereview sebuah foto seperti ini. Lalu kita simpan saja, akan ada perubahan di sini dan di sini. Begitu. Nah, untuk ukuran foto ini saya sarankan untuk memilih putaran kotak karena kotak akan membuat folder radius itu bagus begitu, maka akan bulat sempurna begitu. Jika ada lonjong dan jika berbentuk seperti persegi panjang, maka bentuknya akan oval seperti ini begitu. Dan tadi sudah diupdate oke. Nah, itu untuk beberapa fitur di user dan my profile. Itu di sini fitur peminjaman, detail, atau segala macam. Nah, di sini juga kita bisa masuk dengan akun si Wahyu ini. Nah, seperti tadi itu si Prihat sudah like yang ini like top akses karena dia sudah minjam. Jika kita like sekali maka jumlah like-nya akan bertambah begitu. Nah, seperti ini. Yang kedua jika kita bisa meminjam sebuah barang, maka nama pinjam itu akan otomatis berganti sesuai dengan username yang kita masukkan begitu. Kita minjam berapa satu hari, pinjam barang. Lalu pinjaman barang itu berhasil. Nah, kita langsung cek di menu admin. Nah, tadi kan notif itu secara real time, artinya tanpa reload dia sudah ada pembaruan. Nah, misalnya kayak ini, si Prihan dan Wahyu itu ingin pinjam sebuah laptop yang sama gitu. Jika kita view all, nah di sini tanggal kembali. Nah, tanggal kembali kan belum tentuin, padahal kita sudah tentuin berapa lama kita minjam. Nah, seperti Wahyu ini kan dia pingin minjamnya itu 1 hari. Nah, dia dipinjam itu tanggal 10. Nah, di sini jika si admin itu tidak melihat peminjaman alias notifnya, nanti si user akan melaporkan ke admin bahwa saya telah meminjam pada tanggal sekian. Lalu misalkan tanggalnya admin itu baru melihat peminjaman kita, misalnya kita si admin itu date-nya di tanggal 30 Mei misalnya gitu kan, padahal kita pinjamnya tanggal 10 Mei kan itu misalnya. Oke, kita stop dulu. Nah, kan tanggal
tanggal 30 Mei ini, padahal dia minjam itu tanggal 10 Mei. Nah, jika dikonfirm tanggal kembali ini otomatis maka proses peminjamannya hilang dan kita ke fitur peminjaman. Nah, konfirmasi peminjaman berhasil. Kita proses daftar pinjamnya dan di sini lihat, nah terupdate kan. Tanggal pinjam tanggal 30 Mei, maka tanggal kembali 30 Mei karena minjamnya 1 hari, yaitu hari itu harus kembali begitu. Di sini juga ada detailnya. Nah, jika seperti tadi, jika tombol kembali ini dipencet maka pengembalian ada. Nah, dia jatuh tempo tanggal 30 dan dan si admin mengkonfirm tanggal 30 maka dendanya kosong sesuai jatuh tempo. Jika si user itu mengembalikan barangnya tidak tepat waktu dan admin mengklik tombol kembali tadi itu di fitur peminjaman itu lewat dari tanggal 30, maka akan diberikan denda begitu. Oke, untuk fitur yang ada baru itu aja, dan untuk fitur selanjutnya itu masih banyak perlu dikembangkan seperti kedengaran laporan, fitur dan lain-lain, dan masih banyak yang harus diupdate di web Inventaris ini. Oke, begitu saja presentasi tentang Inventaris Gensani. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih telah